What does he do exactly? Judi online. Nah, sebelum kau harus dapat 100 juta gini, dapat investasi gini. Kalau nggak dapat ya bisa berakibat fatal, bisa diburu di sini. Karena scam memang ngeri, ngeri itu. Siapa nih di sini yang suka judi online atau mungkin temennya yang kecanduan judi online? Nah, kebetulan hari ini aku bakal ke Kamboja. Aku bakal ke satu kota yang di sana itu banyak mafia-mafianya. I'm so excited with this trip. Sekarang aku udah di Bandara Kuala Lumpur, pengen transit ke Bandara Phnom Penh. Ikutin terus perjalanan ini yang sangat melelahkan. Ada sesuatu menarik yang aku lihat selama transit di Kuala Lumpur menuju Kamboja yang aku nggak ada footage-nya, tapi mungkin aku bisa jelasin nih ya visual yang aku lihat itu kayak gimana. Jadi selama aku transit di Kuala Lumpur, aku banyak lihat orang-orang Indo, cowok, cewek yang kayak masih lulus SMA umur 17-25 tahun gitu, berpakaian yang ibaratnya sederhana yang kayak dari kampung gitu loh. Dan mereka itu bergerombol gitu dalam kayak beberapa orang dalam satu grup gitu, dan cenderung menghindari komunikasi dengan orang-orang sekitar mereka di luar daripada gerombol mereka gitu. Kemungkinan itu orang-orang yang akan bekerja di Kamboja untuk judi online, guys. Jadi sekarang ini aku baru nyampe di Phnom Penh, di bandara. Nih, aku lagi di toilet. Videonya aku lanjut besok aja lah, capek cuma. Hai guys, jadi sekarang hari pertama aku udah di Sihanoukville, Kamboja. Buat kalian yang pemain judol, jadi game sekalian itu dioperasikan dari kota ini. Sebagian ya, enggak semuanya dari kota ini. Tapi ini sebelumnya tuh mereka beroperasi di Indonesia. Tapi karena semenjak kasus Sambo, itu tuh mereka nggak aman dan harus pindah ke negara lain. Sekarang aku mungkin bakal explore kota ini, dan juga katanya di sini itu ada banyak orang Indonesia. Ada sekitar 300.000 orang Indonesia di sini, dan mereka itu rata-rata ilegal. Jadi kerja di sini tuh ilegal. Ya gimana nggak ilegal, kerjanya judol coy. Dan hari ini juga aku bakal ketemu salah satu narasumber aku, orang Indonesia yang kerja di judul. Jadi kalian pantengin terus YouTube aku, oke? Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke deh, jadi aku bakal explore dulu kota ini, oke? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kok Kamboja ngebolehin untuk berjudi sih? Nah, jadi soal ini sebenarnya peraturan tentang judi online ini cukup rumit dan kompleks ya. Satu, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang judi online, sehingga secara teknis tidak ilegal. Namun, pemerintah tidak memberikan lisensi untuk operator judi online juga. Hal ini menciptakan zona abu-abu di mana judi online ditoleransi tapi tidak secara resmi diakui. Jadi kompleks ya guys, karena ini termasuk income yang banyak juga nih buat Kamboja. Jadi guys, di Kamboja ini sendiri ada dua currency yang berlaku. Itu ada real, itu mata uang dari Kamboja sendiri, currency mereka. Tapi di sini kalian juga bisa pakai US dollar. Lihat ini. Ini ada realnya, harga real. Ini harga untuk US dollarnya. Jadi setiap toko itu pasti punya dua jenis currency di deskripsi harga. Kenapa kayak gitu? Kenapa mereka nggak pakai satu currency aja? Kenapa nggak pakai mata uang mereka aja? Kenapa pakai US dollar? Itu karena setiap pergantian pemimpin di sini itu pasti mata uangnya tuh ganti gitu. Jadi mereka butuh sesuatu yang stabil, yaitu US dollar. Saran aku nih, kalau misalkan kalian belanja itu kalian mending menggunakan mata uang real daripada pakai dolar.
Itu menurut info lokal yang aku dapat. Sangat gado-gado sekali ya negara ini. Oh, sorry, I cannot speak. Oh, sorry. Kamai. Yes. This $3.3. $3. Okay, wait. In In real? real, 17,000 real, 700. Okay. Okay, thank you. Dan fun fact juga nih guys, Sihanoukville ini sendiri itu termasuk salah satu pusat perjudian terbesar di Asia Tenggara. Dan sebenarnya kalau kayak misalkan kalian dengerin berita soal scammer yang mereka itu disiksa gara-gara nggak penuhin target, di sini tuh juga ada. Tapi mereka tuh lebih tersembunyi gitu, karena memang kalau untuk negara Kamboja sendiri tidak melegalkan itu ya. Dan kalau misalkan kalian jalan-jalan di Sihanoukville ini, nggak heran kalian bakal nemuin banyak restoran-restoran Indo. Dan sekarang aku bakal pergi ke restoran Indo untuk brunch. Sekalian siapa tahu kita ketemu orang-orang Indo di sana. So, let's see. Nah, ini aku bakal nyebrang, terus aku pasti bakal ngelewatin banyak orang-orang Indo. Agak ngeri say nyebrang di sini. Mansen pan muối. Jadi di sini kalian bisa dapetin bubur ayam. Walaupun bubur ayamnya apa adanya ya. Kayak ayamnya kebanyakan cong. Di sini berapa hari? Di sini kayaknya 10. 10 hari. Juga ya. 10 hari. Kalau nggak ekstra. Cuman Kalau- bisanya kan 30 hari aja. Terus ngapain kok di sini? Kerja lah, ngapain lagi? Pulang Ya, kerja. Mes, kalau nggak nongkrong sama teman. Kalau ada off, paling pantai, malamnya mungkin gitu kita lebih. Oh. Tapi agak kaget juga sih aku. Ih, banyak kan restoran Indo ya? Banyak, rata-rata. Yang Oh. orang Indo ya semua di sini. Orang Indo. Banyak sih orang Indo. Kalau di data itu mulai dari buffet, cafe, sampai jual 300 ribuan semua. Apa? 300.000 orang Indonesia. Orang Indonesia semua. Terus visanya pakai visa apa? Ya bisa ilegal lah semua. Ya bilangnya cuman liburan gini-gini. Sebenarnya udah setahun lebih di sini. Terus nanti kau balik gimana itu di Pakai VP. pakai apa? VP.
VIP. Ya. Oh. Jadi kayak VIP lain. Kami tiap kali kalau ada yang mau cuti, udah pasti pakai VIP. Karena kalau nggak pakai VIP nggak bakalan bisa lewat. Oh. Ya, susah. Itu pun kalau VIP belum tentu bisa lolos. Cuman berarti stempel paspor itu ini. Ya cuman formalitas ya. Karena dari pihak migrasi juga udah tahu. Yang artinya kita beli tiket biasa paling cuma 2 juta, 1,5 juta kan. Ya kalau VIP kan emang main mahal sih. Bisa sampai 10 juta. Cuma ya itu nggak mau gimana lagi daripada ntar pulangnya gampang. Kalau balik sini lagi nggak bisa. Ya ngangsos sih. Oh. Tapi kalau pulangnya kan ini juga. Enggak, kalau pulangnya nggak kalah. Paling udah. Paling mereka nggak kayak kepikiran balik lagi. Kalau emang udah ada VIP lain mereka udah tahu. Paling ntar pura-pura ditanya ngapain sana. Tapi mereka udah tahu kan. Karena dilihat dari tiket VIP. Ya tahu. Oh. Pernah kena sekali pas di Bapek yang perbatasan Vietnam. Satu gedung tuh emang digerebek semua sama polisi Vietnam. Kenapa polisi Vietnam yang kesini? Ya karena ini Vietnam udah Kamboja udah Bapek, ya satu doang. Oh. Jadi bisa dibilang itu masih kawasan Vietnam lah. Terus di sana juga lumayan kayak kriminalnya tinggi kan. Pindah ke sini. Oh, berarti sebelumnya di daerah Vietnam. Ya, Lebih cukup Bapek. Bapek. Setahun yang lalu sih. Itu tempat juga Manila kan? Sampai sekarang masih ada, cuma kami nggak pernah sana. Di Oh, Manila juga maksudmu? Sebelumnya kok nggak di sini kan? di Jakarta. Ya, cuman banyak lagi yang di Filipina. Cuma beda perusahaan. Tapi konsepnya tetap sama. Cuma kalau kami kayak gini yang punya emang orang Indo. Oh, yang punya orang Indo? Iya. Bukan Cina asli. Cina itu. Oh, Cindo. Terus yang membuat sistemnya juga Orang Indo. orang Indo. Karena apa? Servernya juga kan memang udah Indo. Tapi kan sebenarnya server kalian itu kan diblok. Terus gimana caranya? Ya namanya juga politik. Ya sih. Kemarin tuh aku sempat ada ketemu sama pengacara kan. Ternyata dia yang bantuin orang-orang yang kerja di sini itu ngelewatin imigrasi. Iya. Nah, jadinya orang yang dibantu ini yang punya perusahaan itu dia bantulah kawanku ini untuk masuk ke DPRD. Ngebiayain semuanya. Jadi dibiayain semuanya. Ya ujung-ujungnya kan nanti untuk jangka panjang itu biar kebantu juga bisnis-bisnisnya. Karena ini kan di dunia ini ya bukan cuman pengusaha Cina Indo yang punya. Pejabat Indo, artis, punya sampingan kayak gini. Artis? Banyak yang punya ini. Iya. Si Pasti mereka banyak. Baru rata-rata lah kalau dibilang artis punya saham di sini. Saham. Kan kemarin dia sempat ini ada iya. Itu kasus di kantor kami. Oh iya. Kantor kami sendiri. Cuma gara-gara bosku juga orang kuat. Tapi kan dia bilangnya mempromosikan. Oh, tapi kalian emang kerjasamanya itu dulu untuk mempromosikan atau kayak dia punya saham? Itulah permainan karena ada juga di sini sistem yang kayak ngejatuhin. Oh, karena beda loh kalau misalkan kau bilang saham berarti kepemilikannya mereka juga. Iya, memang kepemilikannya mereka. Itu sebagai pelarian dia aja. Makanya dia bilang aku cuma hanya sendiri daripada ditangkap. Yang mau nggak mau pos yang di sini juga. Ya itulah daripada semua kebongkar bayar. Ini ya yang berikut ini. Iya. Belajar jadi dikit bahasa Indo. Iya. Dari mana kalian? Where are you from? Aku dari New York. USA. Di Amerika ada nggak kerja kayak gini? Oh, is there in American there's a word like that, like this word, like this job? I mean, is that exist in America? What does he do exactly? Okay. Apa yang kau kerjakan? Judi student lain. Like gimana? Flow-nya itu kayak gimana gitu? Kayak gimana ya? Kayak poker. Itu poker.
Online Poker. poker. Just like casino, but in online gaming. Oh. Yeah, we have online gaming because some places in America it's legal, other places no. Mana sih cara kerjanya? Ya contohnya, jadi kita nggak boleh matokin ini bakalan menang apa enggak. Tapi kalau misalkan diambil dari orang IT atau yang megang perusahaannya, kemungkinan bisa sih tahu mereka bakalan menang atau enggak. Karena nggak mungkin juga dong. Oh, kalau kalian tahu, kalian lagi main. Karena nggak di mana-mana bandar nggak ada yang kalah kan. Gimana sih cara kerjanya? Ya contohnya, Ribet juga. ya dibilang ribet kalau emang udah di dalam ya gampang ya. Aku aja santai kerja sambil nge-live sambil merokok. Nggak merokok sih, nge-vape gini santai. Tak terlalu ribet lah. Kamu adalah di sini berapa tahun? 1,5 tahun, 18 bulan, 18 months. 18 months. Tapi sebelumnya udah di ini kan Di Indo. Jakarta. But before he was working in Jakarta for this company, Okay. and some shit happened, so they need to move. Kemana pertama kemarin pindah? Pakai To Bapat? To where? Near Bapat, near to perbatasan nama Vietnam. Vietnam. Oh, okay. Well, from what I read, Indonesia banned online gambling completely, or they like targeted those companies, and so they had to move here. Kalau untuk judi online offline di sini legal. Cuma yang paling sangat-sangat diincar, bahkan bisa ditangkap berakibat fatal itu scam. Oh, Scam memang sangat-sangat diburu lah. iya ya. Berakibat fatal kalau memang udah ketahuan ada scam. Cuma tetap ada. Iya. Buat orang-orang yang bagaimana seperti orang Rusia. Rusia juga ada di sini. Terutama yang paling berkuasa Cina. Kalau Cina ini paling banyak kalau nggak kasino, narkoba, kalau nggak scam. Now that's interesting. A Tapi itu- Russian is Iya. Pekerjanya ada orang India, orang Vietnam. Oh. Kalau orang-orang Indonesia kayak gini tuh judul semua. Tapi kalau misalkan orang Indonesia masuk ke scam itu tingkat keselamatannya paling 20% lah. Iya, bukan cuman dari perusahaannya, tapi juga dari orang-orangnya. Karena kan di scam itu lebih ke penipuan, cuma baru lebih ke kejar target kan. Yang misalkan Iya. aku dikasih job, nah sebelum kau harus dapat 100 juta gini, dapat investasi gini. Kalau nggak dapat ya bisa berakibat fatal, bisa diburu, bisa ini. So, Karena scam memang ngeri gitu. iya. Tapi kok mau ya? Why do you wanna? Ya gimana? Maksudnya kayak dari Indonesia sebelum dia berangkat, dia nggak dikasih tahu dia bakalan kerja scam. Terus dengan iming-iming gaji 30 juta, 20 juta. Emang iya, 1 bulan 2 bulan itu emang gaji fakta loh. 20 juta, 30 juta. Oh gitu. Lainnya udah, mati kau. oh, like that's when they turn you into like a slave. Iya. Kalau di bagian tidak online ya 100% nyaman. Oh. Dan waktu yang bakalan lama. Oh. Pasti senyaman itu. Siapa? Kalau udah dia konsepnya di online ya. Lagi punya bos emang asli dari Indonesia. Oke. Dan emang penghasilannya juga menjanjikan kalau jadi kerja di judul. Oke, lebih kayak ke moral aja Iya. kan sebenarnya bebannya. Menurut orang Kamboja, scam itu udah lebih ke nggak kemanusiaan. Karena jatuhnya udah penipuan. Kalau di online kita kan masih ya kita yang beli ini, kita yang main. Maksudnya kayak emang kita mainkan sendiri. Walaupun menang atau kalahnya kan itu tergantung hoki kita kan. Iya. Kalau scam kan kita dibohongin. Kamu mau nggak kerja sama kayak gini. Nah kamu tanam saham di sini. Ya udah ternyata ketika kita udah tanam saham, kita kasih duit, udah hilang. Community paling besar di sini berarti Cina sama Indonesia. Di daerah ini orang ini. Yang buka restoran, yang buka tempat makan, bahkan yang buka kayak tempat seks kayak gitu di hotel-hotel, yang punya ada orang Indo. Yang jadi pekerjaannya orang Indonesia. orang Thailand, orang Vietnam, sama orang Med. Oke. Karena emang akses ke sini buat orang Indo ya sih gampang. Karena bisa dibilang pemerintah di Indonesia masih lemah lah ya. Bisa sampai segitu banyaknya orang pekerja legal di sini, gampang disogok, sistem pemerintahnya lemah. Daerah-daerah tempat kau tinggal itu tempat apa di sana? Di tempat kami itu banyak orang ini, orang Indo yang jual-jual makan. Sampai Gultik Blok M pun nyampe di sini. Ada gultik di sini. Ada. Yang dari Blok M orang Indo langsung ada di sini. Bayangin saking ininya. Di mana? Di depan mes kami, di depan kasino. Oh gitu, malam-malam tapi adanya kan. 24 jam. Di sini Setelah nanti aku warung 24 jam.
Bahkan dari perspektif orang yang kerja di judi online, bandar nggak bakal pernah kalah. Nah, buat kalian yang pengguna judi online itu, kalian sadar deh, kalian itu kejebak di strategi bisnis mereka. Lama-lama kamu yang bakal rugi lebih banyak. So stop before it's too late and you lost too much. Nggak pernah kebayang kalau misalkan ternyata di Kamboja kalian bisa ketemu gultik Blok M. Nasi goreng lumayan. Apa ya? Gultik ada, Mas? Gultik ada. Porsi biasa juga. Biasa aja. Biasa aja. Abang juga. Gultik after sober. Jakarta banget. What that mean, honorable? Honorable is something you would usually say about like a man. Like he has honor. Honorable person. And this apartment is honorable. It's an honorable building. Wow. In Chinese English. Setelah perjalanan beberapa hari di Sihanoukville, kita dapat info kalau tempat yang jadi sarangnya bisnis scammer itu ada di kota Ba Phet, perbatasan antara Kamboja dan Vietnam. Kebetulan kita buat video juga di sana, dan buat kalian yang penasaran, kalian boleh langsung subscribe dulu channel aku dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tahu pas aku udah upload video berikutnya. Thank you for watching, guys.